Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meletakkan hidayah kepada siapa kita tidak pernah tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya bisa jadi ya membuat seseorang itu teruji dalam maksiat. Seperti wanita tadi, ya, dia diuji oleh Allah dengan maksiatnya, lalu kemudian ternyata ada jeritan hati dari seorang ahli ibadah, dan ternyata jeritan hati itu menjadi jalan bagi taubatnya sang wanita. Maka inilah yang terus-menerus kita latih, ya. Pertama, jangan sampai kita kalah dengan wanita tadi, ya. Jangan sampai kita kalah dengan wanita tadi. Wanita tadi sudah menjual dirinya kepada manusia, menjajakan tubuhnya kepada manusia. Ya, itu saja bisa bertaubat. Ya, maka kita semua yang menyaksikan siaran ini, insya Allah kita semuanya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berdosa lebih daripada sang wanita tadi. Belumlah kita melakukan kemaksiatan yang lebih dahsyat daripada sang wanita tadi. Tapi kita, ya, insya Allah ada peluang. Siapapun terbuka peluangnya, ya. Siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dibuka pintu taubat seluas-luasnya. Siapapun yang hatinya sekarang ini masih belum bersih, Allah Subhanahu wa taala buka peluang. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Ramadan ini menjadi satu jalan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada panggilan taubat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada panggilan taubat. Ya Allah, aku minta, ya Allah, ada panggilan taubat yang Kau titipkan pada siapapun yang Engkau ridha. Ya, agar panggilan taubat itu masuk dalam hatiku. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat panggilan taubat ini, karena kalau kita tidak dapat panggilan taubat ini, ya, maka kita rasanya selalu menjadi orang yang benar, rasanya menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang sudah menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Padahal bisa jadi, ya, kita masih banyak salah dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kita berproses. Berproses, siap berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Seperti kupu-kupu atau rama-rama yang dulunya adalah ulat, ya. Dulunya adalah ulat, kemudian dia menjadi kepompong, ya. Dari ulat yang orang ketika mendekat kepadanya gatal-gatal, ya kan? Lari, takut. Bagaimana, Bunda? Kita lari dan takut pada ulat bulu. Kita lari dan takut kepada ulat tadi, ya, karena kita terkena dan gatal dan seterusnya, ya. Nah, bisa jadi saya dulu, Bunda, sebelum kenal dengan ilmu magnet rezeki ini, saya minus 21 miliar, ya, minus 7 juta ringgit. Dan masa itu saya seperti ulat, ya. Siapapun yang berjumpa dengan saya, dia gatal-gatal. Ya, semua yang jumpa dengan saya orangnya egois, ya, kemudian suka marah, ya, dendam, dengki, ya, serakah dan seterusnya. Itulah yang ada dalam diri saya di masa itu. Saya seperti ulat. Tapi kemudian ada titik di mana Allah Subhanahu wa taala panggil saya untuk bertaubat. Dan kemudian akhirnya saya masuk dalam kepompong itu, ya, masuk dalam kepompong. Kepompong ini kan sama Kak Bunda nama dia, kepompong. Sama. Dia orang tak nampak kan, tapi banyak proses kat dalam tu. Banyak proses di dalamnya kepompong. Lalu kemudian setelah itu, di dalam kepompong itu, setelah itu dia berubah menjadi, ya, rama-rama yang bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk masyarakat, indah dipandang. Kemudian dia juga membantu penyerbukan, membantu pohon untuk bunga untuk bertumbuh dan seterusnya. So, jadilah orang-orang yang seperti ini berproses, ya, siap berproses. Nanti di bulan Ramadan kita berproses menjadi manusia yang masuk ke dalam kepompong. Ya, kita berproses, kita serius, sungguh-sungguh, ya, tinggalkan sejenak, ya, kehidupan dunia yang melenakan. Tinggalkan kemaksiatan yang dulu kita pernah lakukan, ya. Dan di bulan suci Ramadan kita minta ada panggilan taubat. Ada satu hari, satu malam yang betul-betul menjadi, ya, titik perubahan untuk kita. Dan yang keempat, ya, hikmah dari kisah tadi adalah tidak putus asa. Terus bergerak, dia berproses. Mungkin proses itu ya seperti tadi si wanita tadi. Seandainya si wanita tadi
ketika dia berjumpa dengan ahli ibadah, ya, yang menyebabkan dia bertaubat, lalu kemudian dia berhenti, sudah meninggal dunia, ya sudah, ya, dia berhenti, ya, maka tidak terjadi kisah 7 nabi yang lahir dari, ya, wanita tadi. Tapi karena dia tidak putus asa, dia terus minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar hati dia bersih, maka lahirlah 7 nabi, ya, tidak putus asa ini, ya, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang sekarang ini ada dosa kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, bersyukur atas semua yang terjadi. Bahwa semua yang terjadi itu bukan kita yang baik, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mendesain kehidupan kita. Syukuri semua, ya, babak-babak kehidupan kita. Kadang-kadang kita malu kan, wah dulu saya nih, ya, tukang maksiat gitu. Bukannya kita mengingat-ingat masa lalu, tidak, tapi untuk mengatakan bahwa betapa Allah masih menerima orang-orang yang, ya, mau bertaubat. Dalam sebuah syair disebutkan, ya, atau dalam sebuah hadis, ya, disebutkan, ya, kita datang kepada Allah 1 langkah, Allah datang kepada kita 1000 langkah. Kita datang dengan berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari, membalas, ya, kedatangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan menjadi satu momentum taubat bagi kita semua. Demikian Bunda sedikit, ya, tentang hati yang bersih. Rezeki. Pak Nas, Bunda baru perkenalkan perkataan Pak Nas, taubat-holic. Taubat-holic. Daripada workaholic kepada taubat-holic. So mungkin agaknya Pak Nas boleh kupas apa banyak orang dia suka workaholic sebab dia merasakan usaha tangga kejayaan. Itu yang kita masukkan, usaha tangga kejayaan. Ya, tetapi kalau taubat-holic itu sebenarnya satu situasi di mana apabila kita taubat, maka kita membuang segala perisai rezeki. Mungkin bagi yang baru join, nak faham sedikit konsep membuang perisai rezeki. Dan juga macam saya sebut, ada hadis yang mengatakan dalam 15 Sya'ban ni ada golongan yang diampunkan, ada satu golongan yang tak diampunkan. Ya. Baik Bunda. Jadi macam kereta ni ada dua pedal, ya. Satu tu gas, ya. Satu tu kita buat laju, yang satu dia tidak berjalan, itu brake, ya. Gas, brake, ya. Sama kan kat Malaysia Bunda, gas. Dipanggil tekan minyak dengan tekan brake. Oh, tekan minyak, tekan brake. Nah, so kita ni selama ini usaha tangga kejayaan, ya. Usaha ni macam tekan minyak lah, ya. Tekan minyak dia, ya kan. Dia boleh usaha, ya, tangga kejayaan. Dia akan membuat kita berjaya lah dengan tekan minyak tu. Tapi persoalannya adalah, ya, yang jarang dibahas dan ilmu barat tak sampai pada kajian ini adalah, dan ini sebenarnya sederhana. Ada brake, ya, di dalam sistem tu ada brake, ada tekan minyak, ada tekan brake. Ketika kita, ya, misalnya suami, ya, dia bekerja, ya, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.